Sobat Wanska, kembali lagi di podcast Suara Wanska episode 34. Nah, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang sungguh luar biasa. Mari kita sambut kakak dan ibu dosen dari Universitas Primakara. Halo. Hai. Halo kakak, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu kakak? Baik, perkenalkan saya adalah Irma, Made Irma Dwi Putranti. Kami berdua dari Universitas Primakara. Saat ini saya sebagai Kaprodi Bisnis Digital di Universitas Primakara. Halo, kenalin nama aku Cindy Oktaria, salah satu mahasiswa Prodi Bisnis Digital Primakara, sekarang baru semester 3. Baik, dari ibu bisa ceritakan tidak latar belakang kenapa ibu berkecimpungan atau terjun di Prodi Digital Marketing ini? Baik, Prodi ini di kampus kami memang baru berjalan 3 tahun terakhir. Bisnis digital merupakan bisnis yang sangat berkembang saat ini. Jadi ketika berdiri, peminatnya itu sudah semakin banyak. Dari tahun ke tahun kami baru menerima 1 kelas, kemudian ada 2 kelas ya. Kemudian sekarang udah menjadi 3 kelas gitu ya. Jadi peminatnya itu sangat banyak sekali, khususnya terkait dengan bisnis dan digitalisasi. Lalu untuk Kak Cindy-nya, kenapa sih bisa terinspirasi untuk terkecimpung dalam digital marketing? Kalau misalnya masuk bisnis digital itu prodinya khususnya karena sekarang udah punya usaha dan usahanya juga di bidang digital, jadi memang udah tujuannya sama ya, udah mau fokus di bisnis dan pengen jadi profesional, jadi langsung masuk prodi bisnis digital gitu. Nah, terus kalau ada nggak keunikan dari digital marketing ini dan apa visi utamanya? Oh, kalau kita sangat membedakan dengan prodi yang lain karena bisnis digital itu di kampus kami 60% bisnis dan 40% IT. Karena kami kampusnya kampus IT, otomatis mahasiswanya tidak hanya belajar tentang bisnis secara konvensional ya. Mata-mata kuliah yang diajarkan juga banyak sekali terkait dengan digital. Contohnya karena profil lulusan kami itu ada 3. Yang pertama adalah seorang sebagai pengusaha atau technopreneur, kemudian ada digital marketing spesialis, yang ketiga adalah sebagai content creator. Jadi mata-mata kuliahnya itu digabungkan. Contohnya mata kuliah yang terbaru itu AI for Business. Kita belajar tentang AI juga, kita belajar tuh tentang multimedia and content creator. Kita belajar bikin website, ada UI UX, di situ ada IT-nya di dalamnya, kemudian juga ada mata kuliah digital marketing. Kemudian ada yang konvensional seperti manajemen gitu ya, pengantar bisnis dan sebagainya. Jadi memang kurikulumnya dirancang mulai dari yang paling basic, kemudian dia akan berkembang naik sesuai dengan kompetensinya nanti masing-masing. Dan di akhir kita juga ada sertifikasi untuk anak-anak yang kaitannya dengan bisnis digital gitu, dengan bisnis dan digitalisasi. Terkait usaha yang kakak bangun ini, kira-kira usahanya tuh apa sih kak? Boleh kakak spill dong ke kita? Boleh banget ya, yang mau cek boleh banget di Instagramnya Gumi Production, Gumi double E Production. Jadi usahanya tuh bergerak di production house. Fokus pertamanya adalah bikin film, tapi bergerak seperjalannya waktu. Sekarang udah bikin video profile company. Setelah masuk Primakara baru mulai ke agensi kreatif. Jadi sekarang udah mengelola beberapa media sosial, villa sama restoran. Kurang lebih sekarang ada 6 OTW gitu. Dan juga sekarang udah ada tim, jadi setelah masuk Primakara baru deh menemukan jati diri usaha gitu. Sebenarnya mau digerakkan kemana. Sebelumnya ngambil dokumentasi wedding juga, terus pilot drone juga, terus juga ngambil bikin iklan kayak gitu. Jadi macam-macam dicoba. Setelah masuk Primakara di inkubator bisnis kita ditempa untuk dapat memfokuskan. Sekarang udah lebih fokus ke agensi kreatif sekarang masuknya gitu. Jadi kakak memang di bidang ahlinya itu marketing banget. Iya, bener-bener udah searah banget sama jurusannya. Jadi kayak belajar itu bener-bener gak ada ruginya banget karena langsung terjun kayak gitu. Jadi merasa gak salah banget milih jurusan ini. Kalau boleh tahu kak, tantangan atau suka duka kakak selama menjalani usaha kakak itu apa? Kalau misalnya itu karena usahanya dari SMA, awalnya itu memang hobi doang. SMA dulu jurusan IPA, nggak ada basic bisnis, orang tua juga bukan pebisnis, orang tua pegawai swasta. Terus juga pengennya itu cuma menjalankan hobi aja, bikin film karena suka nulis. Terus lambat laun itu jadi usaha gara-gara dibayar sekali 2 kali. Abis itu memikirkan kalau misalnya ini ada peluangnya. Setelah masuk Primakara mulai tahu kalau misalnya memang beneran ada peluangnya dan bisa
dilakuin sejauh ini. Suka dukanya adalah saat pertama kali buat itu cuman berdua, jadi apa-apa diurus sendiri. Jadi pura-pura jadi admin, terus kayak ya makasih udah menghubungi, nanti saya hubungi tim saya, padahal itu saya sendiri gitu. Jadi mikir sendiri kayak gitu, apa-apa jalan sendiri, kerja sendiri. Sekarang udah punya tim, udah lebih maksimal lagi. Suka dukanya ya kalau jadi pengusaha pasti belum tentu setiap bulan itu ada penghasilan, tapi tantangannya adalah gimana caranya biar terus ada penghasilannya itu. Dan masuk ke bisnis digital seperti yang Bu Irma tadi katakan, selain belajar bisnis itu belajar semuanya. Memang sih kita ada pasti satu aja ahli atau dua ahli di bidangnya, tapi kalau misalnya kita tahu semua sebagai pengusaha harusnya penting ya, karena kita belajar akuntansi juga, jadi nggak bisa gampang ditipu lah di Gojek tuh, nggak bisa kayak gitu sih. Oh ya, ada nggak Kak saran gimana supaya penurunan finansial tersebut tidak terus berkelanjutan? Kalau sejauh ini itu pastinya konsisten sih. Pertama karena udah dapat digital marketing dan ngurus juga digital marketing orang, jangan lupa usahanya mulai di digitalisasi buat website atau buat Instagram lah minimal. Dan boleh banget di LinkedIn kalau misalnya sekarang lagi fokusnya di LinkedIn, karena bentuk bisnisnya adalah B2B, business to business. Jadi enaknya di LinkedIn langsung ketemu sama profesionalnya. Dan jangan ragu untuk reach out duluan gitu. Dulu itu selalu ragu untuk nyari klien duluan, door to door gitu, karena selalu cuman lempar-lemparan aja, kayak teman yang ini kenal nanti Sinbi aja suruh, nanti kok ini Sinbi aja suruh, kayak gitu. Jadi sekarang udah mulai ngirim-ngirim email ke perusahaan-perusahaan langsung dengan pitch deck, dan itu juga belajarnya baru di kampus sih, semuanya bertahap gitu. Terkait Bu Irma nih, kan Ibu sebagai Kaprodi, kira-kira awal-awal merintis di digital marketing ini apa sih usahanya atau susah, kesan dan pesannya selama Ibu menjadi Kaprodi ini? Memang bisnis digital ini sesuatu yang sangat baru banget, terutama untuk kurikulum ya awalnya, karena kami juga termasuk baru. Jadi memang dirintis awalnya oleh Presiden Jokowi nih untuk ada nih bisnis digital gitu ya. Ya suka dukanya itu untuk menyusun kurikulum apa nih yang tepat untuk anak, karena kita udah kurikulumnya juga OBE gitu ya. Artinya di situ adalah lebih banyak untuk anak-anak yang tidak hanya teoritis gitu, gimana kita juga banyak kelas-kelas yang terkait dengan project, di mana anak-anak itu berani untuk berbicara, berani untuk tampil, mengikuti lomba seperti itu. Jadi nggak cuman teoritikal lah gitu ya. Emang itu suka dukanya, karena mempush anak-anak itu untuk bisa mandiri ya, karena kan profil lulusannya menjadi digital pengusaha di bidang digital gitu ya. Jadi kita juga anak-anak semangat gitu ya. Jadi gimana caranya fokus nih anak-anak tuh supaya mereka kelak ya nggak cuman kerja di perusahaan orang gitu ya, tapi bisa bikin bisnis sendiri gitu. Terus ingin bertanya nih, kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang sedang merintis dan terutama banyak UMKM yang sedang merintis usahanya. Terus apakah mereka itu perlu banget yang namanya skill digital marketing ini? Oh ya, penting sekali ya Dea, karena saat ini kita udah nggak bisa menutup mata, nggak paham nggak paham medsos gitu ya. Nah kami di semester ke-4 atau 3 ya, ada mata kuliahnya ketiga bisnis dan digitalisasi, di mana anak-anak itu diterjunkan langsung ke UMKM. Mereka membantu UMKM untuk meningkatkan skill gitu. Jadi mulai banyak sekali UMKM yang tidak paham tentang digital gitu ya, mungkin ya kesulitan dalam memasarkan usahanya gitu ya, apalagi yang tua-tua seperti itu. Nah kita coba untuk membantu mereka supaya gimana nih caranya mereka minimal kenal dengan medsos ya, mulai mempromosikan, atau mereka punya WhatsApp, coba di WhatsApp group atau di WhatsApp story seperti itu, mulai dikenalkan pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau promosi word of mouth atau langsung offline gitu kan, kita harus menunggu aja gitu ya. Kalau dengan adanya digital marketing, nah itu salah satu kesempatan yang terbuka untuk mempromosikan produknya gitu. Oh begitu. Misalnya nih Bu, kan ada siswa SMK dengan jurusan bisnis digital. Setelah lulus itu mereka kepingin buat usaha itu. Gimana sarannya agar mereka benar-benar siap untuk mempersiapkan usaha mereka begitu? Ya tentu saja kemauan dulu ya. Selalu saya bilang adalah kemauan yang kuat.
kalau adik-adik semua memang tertarik untuk menjadi seorang pengusaha digital, kalau memang sekarang belum ada, pikirkan kira-kira apa nih. Tadi saya sudah mengajar di kelas di bisnis digital, ada yang bikin makaroni, ada yang bikin tempe gitu ya, ada yang pengen jadi, saya bisa masak nih, saya seneng pengen bikin nasi goreng katanya ya, atau pengen bikin apa gitu. Nah itu mie goreng apa mie tadi tuh apa yang mau jualan mie ayam gitu ya. Nah itu merupakan suatu kesempatan juga. Jadi nggak apa nih yang harus kita lakukan, tentu saja kan ada modal ya, mungkin di kampus juga kita ada membantu untuk modal awalnya gitu ya, kalau misalnya mau memang sebagai pengusahanya gitu ya. Dan kita juga lingkungan di sana ada HIPMI, himpunan pengusaha muda yang di mahasiswa gitu. Nah kita mencoba untuk anak itu berani dulu untuk usaha gitu, jadi kemauan aja dulu ya. Masalah nanti mau apa, menemukan produk yang tepat, kalau memang belum ya nanti kita coba untuk bina gitu, seperti itu. Jadi nggak usah takut. Iya, benar-benar. Mungkin dari ibu dan kakak juga boleh nggak sih kasih kita semua ini tips sebagai pengusaha muda dan untuk UMKM yang di luar sana belum mengetahui skill digital marketing ini? Oke ya, kalau saran dari saya sih banyak sekali sertifikasi di luar yang bisa diikuti, baik itu berbayar maupun tidak berbayar. Salah satunya di kampus kami adanya sertifikasi, ada digital marketing gitu ya. Itu memang wajib diikuti oleh semua mahasiswa, di mana itu adalah skill-skill terkait tentang apa itu bisnis digital, pengelolaan media sosial yang baik dan benar gitu ya. Terus bagaimana cara memulai usaha. Jadi memang itu yang harus dilalui itu dulu gitu. Jadi semoga nanti kedepannya dengan adanya skill-skill yang sudah dimiliki gitu ya, jadi mereka bisa nanti memulai usaha sendiri. Kalau yang sudah punya seperti Sinbi kan semakin kuat lagi, karena mereka udah melalui skill-skill yang atau mata kuliah yang memang benar-benar terkait dengan usaha mereka gitu. Kalau dari aku sendiri, yang penting pertama ya seperti kata Bu Irma, niat dan berani. Soalnya jadi pengusaha itu harus banget rela mengorbankan waktunya 24 jam untuk usahanya, apalagi kalau misalnya baru merintis dan apalagi sendiri atau berdua. Dan nggak perlu takut kalau misalnya mau jadi pengusaha tuh nggak perlu privilege orang tua, nggak perlu modal yang besar, segalanya sekarang udah bisa dicoba. Kalau misalnya usahaku bener-bener modalnya 0 rupiah bahkan, karena yang jadi videographer dan editor sudah punya device-nya sendiri, kamera dan segala software-nya. Terus kalau misalnya aku fokusnya di digital marketing dan juga penulisan, itu pure dari otak. Paling device ya laptop atau misalnya tablet, itu bener-bener cuman sesuai kemampuan aja lah nanti membelinya, dan semua itu akan sambil jalan gitu. Jangan mulai usaha itu baru ketika kalian sudah punya lengkap device-nya, sudah punya privilege-nya baru jalan. Jangan pernah merasa seperti itu, karena sekarang sewa kamera, sewa tripod, sewa lighting semua juga udah murah. Jadi coba dulu bangun brandingnya. Dan juga jangan pernah takut untuk bakar uang dan bakar tenaga. Kalau misalnya mau bangun usaha sekarang, apalagi anak muda, harus banget berani bakar uang dan tenaga. Jadi sponsor dulu di sebuah acara, misalnya mau bikin IO sponsor dulu, mau bikin dokumentasi, usaha foto booth, ya promosinya dengan cara sponsor dulu di acara-acara orang, di nikahan-nikahan orang, nanti bantu promosi. Dengan dari situ mulai tuh nanti akan ada 1-2 klien, baru dipikirkan untuk memutar modalnya. Jadi nggak semua itu berdasarkan privilege dan juga materialistis, yang penting udah ada niat sama berani. Selain itu juga harus konsisten dan juga lihat beneran fokus sama targetnya. Sebelumnya aku juga udah pernah ada di tahap yang nggak pernah dapat klien sama sekali selama 3-6 bulan. Bener-bener ya jadinya minta duit aja sama orang tua karena nggak bisa punya pegangan sendiri. Itu juga udah pernah dilalui. Nggak bisa bayar tim, itu udah pernah juga dilalui. Jadi sebelum bisa lumayan stable, belum stable banget sekarang, tapi lumayan stable, udah ada penghasilan dan bisa ngajak tim, yang terpenting adalah konsisten dan berani dan mau berkorban gitu. Pasti ada yang dikorbanin. Kita nggak bisa nongkrong sering-sering sama temen, pulang kuliah langsung visit, pulang kuliah langsung ngerjain kerjaan, jam tidur berkurang kayak gitu karena harus sambil kuliah. Itu nggak apa-apa, korbanin aja dulu. Karena kalau misalnya prinsipku ya, mungkin ini bisa jadi salah satu prinsip juga buat teman-teman, semakin muda kita memulai, semakin banyak gagal di muda, pas nanti tua semakin cepat kita pensiun. Siapa sih yang nggak mau pensiun muda gitu sih. Ya. Dari aku. Kak, tadi kan kakak bilang
kita perlu ngorbanin waktu juga kan, apalagi kakak sekarang sibuk-sibuknya kuliah pasti. Gimana tips kakak supaya teman-teman di rumah tahu cara membagi waktu antara berusaha dan juga bersekolah mungkin, dan mungkin ada anak-anak kuliah yang lagi sibuk-sibuknya gitu. Susun skala prioritas sih pastinya. Di kampus juga aku dapat beasiswa. Primakara itu punya beasiswa Technopreneur. Jadi buat kalian teman-teman semua yang punya usaha, itu jangan takut untuk daftar di Primakara, bisa dapat potongan sampai 100%. Kalau aku sendiri 75%. Sekarang cuma bayar UKT 1 juta. Lumayan banget ya, udah dapat penghasilan tapi bayar UKT 1 juta. Jadi sisa uang yang lain bisalah dipakai nabung. Dengan semua kesibukan dan ada kewajiban juga sebagai penerima beasiswa, yang penting adalah skala prioritas. Pasti ada aja yang kita korbanin. Salah satunya, kalau yang aku korbanin adalah waktu bermain sama teman-teman. Dan waktu kumpul sama keluarga itu jadinya nggak bisa tiap hari, tapi mungkin di hari Minggu aja atau di hari Sabtu aja. Itu, dan kebanyakan juga hari Sabtu Minggu kepake untuk kerja kan, karena Senin sampai Jumatnya kuliah. Jadi pinter-pinter ngatur waktunya adalah susun skala prioritas dan jangan takut beda dari teman-teman yang lain, karena kalau misalnya kita udah mulai duluan, percayalah kita akan selesai lebih dulu dibandingkan mereka. Jadi jangan pernah kelihatan kayak nanti sibuk, nanti nggak diajak atau nanti apa. Itu tenang aja, nanti kalau misalnya udah kita melalui masa itu, pasti ada masanya kita juga bisa bersenang-senang lebih tenang, karena kita berenang-renangnya lebih dulu, sakit-sakitnya lebih dulu gitu, nanti bersenang-senangnya kemudian gitu sih. Jadi mungkin ibu sama kakak bisa sampaikan website atau media sosial yang bisa kita ketahui agar kita bisa mengetahui kakak dan ibu lebih dalam lagi. Baik, untuk ini kita bisa ke primakara.ac.id. Di situ udah jelas banget Primakara. Adik-adik mungkin mau mendaftar bisa dilihat jurusan apa saja. Terus terkait dengan kita ada 2 ya, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknologi Informasi dan Desain. Jadi adik-adik bisa melihat di sana, kira-kira browsing apa aja nih, jurusan-jurusan apa saja yang ada sesuai dengan minat adik-adik semua. Kemudian kalau untuk ada Primakara TV juga, YouTube-nya, terus udah Instagramnya juga ada gitu ya, primakara.univ. Jadi adik-adik bisa lihat sendiri di situ terkait dengan Primakara. Kalau untuk saya sendiri ada di Instagram, ada Irma_Dwi Putranti gitu. Kalau misalnya saya sendiri seperti yang udah Bu Irma sebutin ya udah semuanya tersebut. Satu lagi yang masih suka dengar radio atau streaming di website, bisa cari Radio Yuda 90,2 FM. Itu adalah radio resmi dari Primakara. Aku salah satu penyiarnya, jadi kalau misalnya mau denger Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 6 biasanya aku yang ngisi di Sunset and Chill. Jadi boleh banget, informasinya ada di sana, bisa ngobrol-ngobrol juga langsung karena ada streamingnya juga, bisa dapat informasi juga di sana segalanya. Biasanya kita bagi-bagi informasi dan juga event-event kampus yang terbuka untuk umum. Banyak banget ada event kampus terbuka untuk umum. Biasanya tiap tahun kita ada ya Bu ya, bukaan kayak XD, Open Campus, ada XD kemarin, Ghost to School juga, terus Robis ya. Nanti juga bakal ada BSC, jadi kalian bisa datang untuk ngeliat-ngeliat usaha-usaha dan tenan-tenan yang ada di kampus. Kalau untuk Instagram pribadi boleh follow di Sinbiaktaria, _A. Bener-bener aktif banget ya kak ya. Bener-bener banyak banget kegiatannya, dan obrolan kita hari ini sangat-sangat bermanfaat banget, terutama UMKM di luar sana yang belum mengetahui skill digital marketing itu sangat penting. Betul tidak kan? Betul. Ya. Dan bagi kalian semua yang masih bingung juga untuk memilih universitas apa, bisa join langsung ke Universitas Primakara. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Thank you.